Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Nanitan Hardiman, SHMH. Sekarang jabatan sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kota Bumi. Perjalanan karir saya sendiri, saya memulai karir untuk mengabdikan diri di Kementerian Hukum dan HAM itu masuk pada tahun 1993. Pada saat itu saya masuk dari S1 Sarjana. Dan saya memulai karir pada saat itu masih kehakiman. Saya langsung ditempatkan di lapas anak kelas 2A. Jadi karir saya selama saya bertugas di Kementerian Hukum dan HAM, saya banyak mengabdikan diri di lembaga pemasyarakatan sampai saat ini. Dari lembaga pemasyarakatan anak, saya pindah ke lapas 1. Itu juga di lapas 1, terus saya selalu pengabdian saya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Karir jabatan sendiri, saya pertama kali mendapatkan jabatan itu di lapas anak sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A anak. Selama kurang lebih 5 tahun saya menjadi Kepala Kesatuan Pengamanan. Selanjutnya saya juga dipercaya menjadi Kepala Kesatuan Pengamanan kelas 1, lapas kelas 1 yang pada saat itu juga berada di Kota Palembang, satu komplek di Pajo. Di lapas 1 saya menjadi Kepala Keamanan selama kurang lebih 5 tahun. 5 tahun selesai dari sana, saya dipercaya oleh pimpinan Kementerian Hukum dan HAM untuk menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang pertama kali di tempat yang mungkin sangat unik, yang saya sendiri sebetulnya belum tahu tempatnya dan di peta juga sulit untuk mencarinya. Jadi saya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Wamena. Jadi pendapat saya tentang lapas Kota Bumi ini juga dengan lapas-lapas yang lain sebetulnya tidak ada jauh berbeda. Tapi ketika saya di Kalianda, saya sudah melaksanakan merubah Kalianda itu sedemikian rupa, karena memang saya termasuk orang yang berbeda dengan sebagian lain teman-teman. Saya menginginkan bahwa lapas itu tidak lagi menjadi tempat yang menyeramkan, itu yang paling pokok. Tidak lagi menjadi tempat yang menyeramkan, tidak lagi menjadi tempat yang angker, tidak lagi menjadi tempat yang harus tertutup, yang tidak boleh siapapun ada ataupun hadir di sana. Terus bagaimana kita mau mengekspos keterbukaan kita tentang keberhasilan pembinaan kita kalau kita masih memperlakukan sistem penjara? Bagi saya pemasyarakatan itu bukan penjara. Oleh karena itu saya mengedepankan selalu memanusiakan manusia, karena disitulah sistem pemasyarakatan itu seperti itu, mengembalikan mereka kembali ke jalan yang benar. Bagaimana kita mau mengembalikan mereka ke jalan yang benar kalau misalnya kita tutup mereka dengan wawasan-wawasan nilai-nilai peradaban yang ada di sekitar mereka. Karena itu saya selalu membangun lapas itu dengan lapas yang humanis, ya, yang baik. Dan terbukti di Kalianda kita sudah jadikan lapas itu kemarin menjadi lapas yang memang disukai oleh masyarakat, bahkan menjadi tempat wisata untuk masyarakat. Mereka bisa makan bareng sama keluarganya, anak-anaknya bisa bermain di sana sini, bisa bernyanyi bersama keluarganya. Itu yang kita ciptakan. Sehingga sampai pada saat itu Pak Kapolda itu khusus kunker hadir ke lapas kita, lapas Kalianda, untuk meninjau.
Nah, ketika saya dipindahkan ke lapas ke Kota Bumi, ada banyak cerita juga dari yang saya dengar, baik dari pemerintah daerah, dari masyarakatnya, dan juga dari petugas-petugas kitanya, bahwa lapas Kota Bumi itu sulit untuk dirubah, sulit untuk mengajak warga binaannya berkarya, bekerja, ya. Dan tempatnya pun sumpah sekali, nggak ada lahan lagi. Ya, semua ceritanya itu ya cerita yang tidak mengenakan, tidak ada cerita yang enak. Ketika saya baru masuk, saya berkeyakinan ini tantangan buat saya. Saya suka yang punya tantangan. Tapi kalau semuanya sudah bagus, sudah ini ngapain juga saya ditaruh di sana. Alhamdulillah setelah kita di sini, kita sampaikan kepada semua teman-teman rapat bersama bahwa apa tujuan kita untuk bekerja ini, dan saya menyampaikan visi misi saya untuk membangun lapas ini menjadi lapas yang dikenal oleh masyarakat. Nah, alhamdulillah dengan kerja keras kita semua, kita mendapatkan lapas yang terbaik, dan kita diakui sekarang sudah oleh masyarakat. Walaupun sampai saat ini WBK kita belum berhasil, tapi masyarakat sudah mengakui bahwa tidak ada lagi pungli, lapasnya humanis, orang datang ke sini dilayani dengan baik, bisa mereka bahkan bisa menjadi wisata di tempat lapas kita. Nah, inilah yang yang harus kita kerjakan. Jadi kalau cerita dari orang-orang yang dulu sebelum kita ke sini, ya memang seperti itu. Tapi bukan tidak mungkin kita tidak bisa merubah itu. Asal punya kemauan, ya, kebersamaan, komitmen kita bersama. Ya, hasilnya kita dapatkan bersama. Kita mendapatkan menjadi lapas yang terbaik di seluruh Lampung ini. Ya, ini harus kita jaga juga supaya lapas Kota Bumi ini tetap seperti ini. Karena perjuangan untuk merubah ini bukannya segampang membalikkan telapak tangan, tapi perlu perjuangan, perlu pemikiran, perlu anggaran, ya, perlu kebersamaan. Nah, satu lagi yang perlu saya tanamkan kepada rekan-rekan semua, teman-teman, terutama anggota-anggota saya, selalu kalau saya di mana-mana pun, yang pertama menurut saya jangan takut melakukan kebaikan, jangan takut. Yang kedua, jadikanlah pekerjaan kalian itu hobi kalian. Yang ketiga, rumusan terbalik. Apa yang disebut rumusan terbalik? Bagaimana kita punya anggaran 100, hasilnya bisa 400 atau 300 atau 200. Paling sedikit hasilnya bisa 200. Jangan kita punya anggaran 100, hasilnya cuma 50 atau hasilnya cuma 60 atau 70. Nah, usahakan bagaimana hasilnya itu bisa berlipat untuk keuntungan negara. Kenapa tidak bisa? Bisa. Sudah berapa lapas kita buktikan bisa. Ya, anggaran kita misalnya 100, hasil ketika di total itu hasilnya bisa menjadi 300, 400. Ya, kenapa? Karena kita punya tenaga. Saya sering sampaikan kalau Bandung Bondowoso punya JIT 1000, kita punya manusia cerdas 400 orang. Masa kita kalah dengan JIT 1000 Bandung Bondowoso? Nggak mungkin. Kita harus menang. Oleh karena itu semua ini kerja mereka semua. Lapas ini menjadi seperti ini dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh pemerintah daerah, diakui oleh pemerintah daerah, itu atas hasil kerja semua petugas kita dan hasil kerja oleh warga binaan kita. Di mana keuntungan yang didapatkan? Banyak keuntungan yang didapatkan. Ya. Pertama, lapas kita menjadi terkenal baik, lapas kita menjadi terkenal humanis, ramah, ya, indah, bahkan bisa dijadikan tempat wisata. Orang kalau kesini mau 1 menit jadi 2 jam karena kenyamanan mereka. Yang ketiga, keuntungan anak-anak warga binaan kita mendapatkan ilmu dari yang belum selama ini mereka lakukan, mendapatkan ilmu keterampilan. Kenapa? Karena mereka mengerjakan langsung. Ilmu ini yang sulit. Ya. Yang kedua, apa yang diuntungkan negara? Negara diuntungkan dengan hasil kerja mereka ini bisa dipakai buat negara, bahkan bisa masuk ke dalam BNPB. Nah, ini. Jadi semua diuntungkan. Petugas diuntungkan. Petugas pun mendapatkan ini dari apa yang dikerjakan. Nah, kalau ini sudah kita sepakati, insya Allah tidak ada lagi keluhan yang kurang anggaran, kurang SDM. Kalau kita berbicara dengan 3 persoalan ini, persoalan sarana prasarana yang tidak baik,
SDM yang kurang, anggaran yang kurang, ini berarti kita menjadi petugas pengeluh. Ya, saya tidak suka. Makanya saya selalu bilang kalau di rapat, saya sampaikan kepada kalian semua, saya tidak mau dengar keluhan, tapi saya mau dengar tantangan. Oke, jadi tadi dari pembicaraan semua tadi sudah saya sampaikan, tapi ini sekarang saya simpulkan. Ketika kalian, pesan-pesan saya untuk adik-adik di bawah, generasi penerus kita ini, ketika kalian diberikan tugas dan tanggung jawab, jangan pernah mengeluh. Kalau itu banyak persoalan ya, banyak permasalahan, ya itulah tantangan kita. Jadi bukan keluhan. Jangan berikan keluhan terhadap pimpinan kita. Ya, berikanlah solusi. Bagaimana kita bisa menyelesaikan semua tantangan itu. Itu yang baik. Yang kedua, jangan takut melakukan kebaikan. Untuk kebaikan jangan pernah takut. Karena yakinkan ketika kita melakukan kebaikan dan untuk kebaikan, tidak ada tanda kutip, Allah akan selalu berada di pihak. Itu yang paling penting. Yang selanjutnya, jadikanlah tugas kita itu hobi. Ketika kita sudah hobi, tidak ada hitungan-hitungan materi di sana. Tidak ada keluhan kita, lain kerja sampai sore, sampai malam begini, gajinya sama aja dengan orang yang pulangnya tepat waktu. Nah, ini keluhan. Jadikan hobi. Orang hobi itu nggak peduli dia. Mancing ke laut itu hampir 3 juta, 4 juta habis duit, tapi bawa ikan cuma 1 ekor. Puas dia. Padahal ikan 1 ekor ini cuma dibeli orang 10.000. Keluar duit tadi 5 juta. Tapi dia puas, bangga dia karena dia mancing di laut, mendapatkan hasil di laut. Nah, inilah ketika kita sudah berbicara hobi, hitung-hitungan itu tidak akan ada lagi. Cintai pekerjaan kita, jadikan hobi. Ini yang saya pesankan. Nah, selanjutnya yang terakhir tadi saya bilang, ketika kita jadi pemimpin, jangan kita merugikan negara kita. Saya rasa itu dapat saya sampaikan dari pengalaman yang ada. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang jeleknya. Nah, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapas Kota Bumi, Pasti gratis! Lapas Kota Bumi, Pasti gratis!